Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya hari ini hadir? Ya baik. Kalau semuanya hadir, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cita-cita, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Nah, sebelumnya, apa anak-anak tahu apa itu cita-cita? Ya, cita-cita itu adalah suatu keinginan yang ingin kita wujudkan di masa depan, yaitu seperti menjadi seorang guru, seorang dokter, atau menjadi pilot. Itu merupakan gambaran suatu keinginan yang ingin kita capai di masa depan. Ya, nah, apakah anak-anak ibu sekalian sudah menentukan cita-cita kalian? Pasti kalian harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian tersebut, kan? Nah, untuk itu marilah kita lebih giat lagi belajarnya untuk meraih cita-citanya. Nah, sekarang coba buka buku siswa halaman 116. Coba kalian lihat gambar yang ada pada buku tersebut. Nah, coba amati gambar yang ada pada halaman 112 tersebut, yaitu tentang Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Coba amati perbedaan yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, apakah sudah terlihat perbedaan dari gambar tersebut? Perbedaan dari gambar tersebut adalah ada yang Sungai Pesanggerahan yang dahulunya terlihat kotor dan tidak terawat, sekarang sudah berubah menjadi sungai atau daerah yang rimbun karena ada seorang pendekar yang rela membersihkan sungai tersebut sehingga dia bisa membersihkan sungai itu dengan tangan dia sendiri. Nah, sekarang coba kita dengarkan cerita tentang si pendekar Kali Pesanggerahan. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal sebagai Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah berwarna hitam. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu dengan melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad yang kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakaka yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang-orang yang benar akan memahami alam yang dapat menyelamatinya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari usaha Bang Udin untuk merubah
Sungai Pesanggerahan tersebut, yaitu usaha dan kerja keras yang telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang yang seperti Bang Udin yang ingin bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kita lebih menjaga kelestarian alam Indonesia, karena apabila lingkungan kita rusak, maka kesejahteraan masyarakat kita juga berkurang. Jadi kita harus menjaga kelestarian alam dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, setelah kita mendengar cerita Bang Udin tadi, coba buka buku siswa halaman 114. Nah, di situ kalian buat tugas di rumah tentang apa kesimpulan dari cita-cita Bang Udin tadi, apa kesimpulan dari cerita yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Silahkan kalian buat di buku PR-nya ya. Nah, itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.